5, 3, 4, 1, 2, close door-nya. Salah. Oke, perkenalkan nama saya Tony Putra Diony Sinaga dari kelas MAIS 5C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua pembicara terkenal yang menjadi tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Yang pertama ada Mary Riana. Mary Riana lahir pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Dia seorang entrepreneur, speaker, trainer, dan juga motivator. Dia lahir dalam keluarga sederhana dan menjadi anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah lulus SMA, dia hendak melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti pada jurusan Teknik Elektro. Akan tetapi terjadi kerusuhan pada tanggal 1998 sehingga orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya belajar di Singapura untuk memulai kuliahnya di Nanyang Technological Singapore University di jurusan Elektrik dan Electronical Engineering. Kenapa dia ingin memilih jurusan itu? Karena sejak kecil dia bercita-cita untuk menjadi insinyur teknik. Dengan bermodal $10 Singapura per minggunya yang dikirim oleh keluarganya, ia pun harus menyiasati hidupnya dengan cara hidup hemat, sehingga dia bekerja sambil kuliah. Dimulai dari menjaga toko bunga, dan juga menyebar brosur di jalanan, dan juga pelayan di hotel. Ia bahkan pernah berhutang dengan bank pemerintah Singapura sebesar $40.000 Singapura karena untuk melunasi tes bahasa Inggris di kuliahnya. Setelah merasakan hidupnya hanya begitu saja, ia mencoba peruntungan di dunia bisnis, terutama jasa pembuatan skripsi, multi-level marketing, dan juga bermain saham. Akan tetapi dia gagal, dia mengalami kerugian. Tamat kuliah atau wisuda, ia mencoba peruntungannya kembali ke dalam dunia bisnis tersebut dengan pengalaman dan semangat yang dia bawa. Bersama Ava Cendrasa, teman kuliah yang menjadi suaminya sekarang. Ia pun memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan seperti asuransi, tabungan, deposito, kartu kredit, dan lain-lain. Ia pun juga tak pernah berhenti untuk belajar. Karena seperti yang kita ketahui di negara Singapura banyak sekali yang memakai bahasa Mandarin, sehingga dia harus mempelajari bahasa yang lainnya selain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Akhirnya Mary Riana pun meraih kesuksesannya di tahun pertama ia bekerja di perusahaan Prudential. Ia diangkat menjadi konsultan keuangan, bahkan diangkat lagi menjadi manajer karena di tahun pertamanya ia menghasilkan sekitar $200.000 Singapura. Dari situ ia memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, dan dia membuat sebuah organisasi bernama Mary Riana Organization yang bergerak di bidang penjualan jasa keuangan, pelatihan, motivasi, dan percetakan buku di Singapura. Atas kerja kerasnya, ia mendapatkan penghargaan Top Agency of the Year dan juga menjadi viral di koran The Straits Times Singapura sebagai wanita yang mendapatkan $1 juta di usia yang belia, yaitu 27 tahun. Ia pun sekarang sukses dan bahagia sampai sekarang, aktif menjadi pembicara di berbagai organisasi, perusahaan maupun acara-acara di Indonesia dan juga di Asia. Yang kedua ada Nick Vujicic. Nicholas James Vujicic adalah salah satu motivator berkebangsaan Australia yang lahir pada tanggal 4 Desember 1982. Ia mengalami sindrom tetra amelia, yaitu sindrom yang langka yang punya karakteristik tanpa lengan dan kaki. Ia lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, akan tetapi keluarganya selalu support kepada dia. Orang tua Nick Vujicic percaya bahwa Nick Vujicic lahir sebagai rencana Tuhan kepada mereka. Pada umur 10 tahun, Nick Vujicic pernah mencoba untuk bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di dalam bak kamar mandi karena ia mengalami bullying pada masa sekolahnya. Beranjak remaja pada umur 17 tahun, ibunya pernah menunjukkan sebuah artikel mengenai orang cacat yang melengkapi hidupnya tanpa kekurangan suatu apapun. Mulai dari saat itu, Nick Vujicic menjadi terinspirasi dan menjadi motivator dengan memulainya dalam kelompok-kelompok kecil di gereja. Ia pun menjadi orator profesional pada umur 19 tahun dan menerbitkan buku berjudul Life Without Limits yang laku keras dipasarkan di dunia, sehingga orang-orang banyak yang mengenal dirinya. Tercatat sekarang pada umurnya yang begitu belia, ia sudah mengunjungi 69 negara di dunia dan juga memberikan orasi dan motivasinya dan membagikan rasa kasih sayangnya kepada orang-orang di dunia, terutama di Indonesia, yaitu di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Medan. Ia membuat organisasi pelayanan non-profit
berkelas internasional dan itu bergerak di bidang penginjilan yang bernama Life Without Limbs. Ia juga sudah menerbitkan 8 buku yang telah dijual di pasaran. Oke, rahasia-rahasia untuk menjadi pembicara yang handal seperti mereka adalah: yang pertama, tidak kuasai materi presentasi yang akan Anda bawakan. Kedua, kenali lawan bicara Anda atau kenali penonton yang menyaksikan presentasi Anda. Yang ketiga, kuasai cara menyampaikan presentasi yang baik dan benar. Yang keempat, jadilah diri sendiri dan tampil natural. Yang kelima, enjoy the presentation. Saya Tony Sinaga, ini dia Hitam Putih. Enggak lah. Enggak bermaksud meniru. Ada toilet.